Rindu dengan kampung halaman atau baru pertama kali mendengar Minangkabau? Apapun itu, di sini tempatnya. Mari kita jalan-jalan virtual ke Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Rindu kampung halaman. Selamat datang di kanal YouTube Minang Mustika Jaya. Di sini kita akan menjelajahi keindahan alam Minangkabau, adat dan budaya yang kaya, serta kisah-kisah inspiratif dari Ranah Minang. Bersama Minang Mustika Jaya, mari kita lestarikan warisan budaya kita untuk anak cucu. Kabupaten Solok Selatan, yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, merupakan sebuah wilayah yang berdekatan dengan keagungan Gunung Kerinci. Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Solok pada tahun 2004, melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, dan memiliki luas wilayah yang signifikan, mencapai 3.346 km². Secara administratif, Solok Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sisi selatan, menciptakan jalinan geografis yang unik. Pusat pemerintahan Solok Selatan berlokasi di Padang Aro, sebuah titik strategis yang berjarak sekitar 151 km dari pusat kota Padang. Kabupaten Solok Selatan memiliki topografi yang kaya dan beragam, terletak pada ketinggian antara 350 hingga 430 meter di atas permukaan laut. Lahan di kabupaten ini didominasi oleh kawasan hutan lindung seluas 155,32 ha dan kawasan budidaya seluas 20,41 ha. Iklim di Solok Selatan adalah tropis dengan temperatur yang bervariasi antara 20 derajat hingga 33 derajat. Curah hujan di wilayah ini tergolong tinggi, berkisar antara 1.600 hingga 4.000 mm per tahun. Solok Selatan dilalui oleh 12 aliran sungai, termasuk sungai-sungai besar yang umumnya memiliki kedalaman yang cukup, bersifat permanen, dan memiliki arus yang deras. Kabupaten Solok Selatan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari 7 kecamatan dan 39 nagari, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, tampuk kepemimpinan Kabupaten Solok Selatan dipegang oleh Bupati Khairunas, yang mulai menjabat sejak 26 April 2021, didampingi oleh Wakil Bupati, Yulian Evi. Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh penduduk dari etnis Minangkabau, yang kaya akan budaya dan tradisi. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan mencapai 1,27 jiwa. Kabupaten Solok Selatan diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumber daya mineral di wilayah ini sangat beragam, meliputi mineral logam seperti tembaga, emas, dan perak. Solok Selatan juga memiliki potensi panas bumi yang menjanjikan, ditandai dengan keberadaan mata air panas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Jenis tanah di Solok Selatan, terutama andosol dan litosol, memiliki karakteristik yang unik karena memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur. Kondisi ini sangat mendukung pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman hortikultura, serta tanaman perkebunan, seperti karet, kelapa sawit, dan kopi. Kabupaten Solok Selatan menghadapi sejumlah permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah utama adalah aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di beberapa kecamatan. Aktivitas penambangan ilegal berselisih pada tanis di bawah sungai mengganggu ekosistem air. Sejarah Kabupaten Solok Selatan mencatat perjalanan panjang dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Wacana pembentukan kabupaten ini sebenarnya telah bergulir sejak tahun 1950-an, yang ditandai dengan adanya konferensi Timbulun.
Setelah melalui proses yang panjang dan berbagai pertimbangan, akhirnya Kabupaten Solok Selatan resmi dimekarkan pada tanggal 7 Januari 2004. Sebagai langkah awal dalam menjalankan roda pemerintahan, Aliman Salim ditunjuk sebagai penjabat bupati pertama Kabupaten Solok Selatan. Beliau dilantik pada tanggal 10 Januari 2004. Beliau memiliki tugas untuk mempersiapkan segala infrastruktur dan sistem pemerintahan yang diperlukan agar kabupaten ini dapat berjalan secara efektif. Kabupaten Solok Selatan menawarkan beragam potensi pariwisata yang menarik. Salah satu daya tarik utama adalah Nagari Seribu Rumah Gadang, sebuah kawasan yang memiliki banyak rumah gadang berusia ratusan tahun. Danau Bontak menawarkan keindahan alam yang menenangkan, sementara Ngalau Lubuk Malako menyajikan pengalaman petualangan yang menantang. Air terjun yang tersebar di berbagai wilayah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati kesegaran alam. Masjid-masjid bersejarah, istana peninggalan kerajaan, dan monumen-monumen penting juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi daerah melalui berbagai kerjasama strategis, termasuk kerjasama dengan Surya University dalam pengembangan creative tourism. Melalui pendekatan creative tourism, diharapkan Solok Selatan dapat menarik wisatawan dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Saudara-saudara, itu tadi video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman, serta subscribe kanal Minang Mustika Jaya untuk konten-konten menarik lainnya. Kalau ada saran atau ide, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Minang Mustika Jaya.